Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-18, As-Sajdatul Ula, sujud yang pertama min suratil Hajj, dari surat Al-Hajj. An Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu atau rahimahullah qala, fuddilat, diberi kelebihan suratul Hajj, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ya. Bisa ini dengan 2 kali sujud. Rawahu Abu Dawud fil Marasili, Abu Dawud meriwayatkannya dalam kitab Marasil yang isinya hadis-hadis mursal. Wa qala, dan beliau mengatakan waqad usnida, dan hadis ini telah dimusnadkan, maksudnya diriwayatkan sampai kepada Nabi, wala yasih, tetapi tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang faktanya dalam surat Al-Hajj, di mushaf-mushaf yang tercetak itu ada 2 ayat sajdah. Ayat sajdah yang pertama pada bagian awal surat, ayat sajdah yang kedua pada bagian akhir surat ya. Nanti bisa dilihat pada surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Nah, ini menyebabkan adanya sujud tilawah di sini. Nah, maka ayatnya disebut sebagai ayat sajdah. Ini ayat 18. Kemudian yang kedua pada ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, ini perintah untuk sujud, sehingga disyariatkan di sini sujud tilawah. Nah, tapi 2 sujud tilawah ini, satunya diperselisihkan ulama, satunya disepakati ulama. Nah, mana yang disepakati? Mari kita lihat pembahasan ijma'nya. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, dan ulama sepakat ala anna sujuda, bahwasanya sujud fi sajdatil ula, pada sujud yang pertama minal hajji, dari surat Al-Hajj, itu adalah thabitun, itu adalah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang disepakati adalah pada ayat yang pertama, yaitu pada ayat yang keberapa tadi? 17 ya. 18 ini. Ayat 18 inilah yang disepakati, yaitu yang bicara tentang sujudnya seluruh yang ada di langit dan bumi kepada Allah, yasjudu lahu. Adapun yang ayat 77 yang perintah untuk sujud, irka'u wasjudu, nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini termasuk ayat sajdah yang disunnahkan kita untuk sujud padanya ataukah tidak. Nah, perselisihan ini munculnya di mana? Tentu saja masalah begini munculnya di kalangan para ahli qiraat ya. Jadi kalau masalah hadis ya kembalinya ke ahli hadis, masalah qiraat kembalinya kepada ahli qiraat. Ini masalah qiraat diperselisihkan oleh para ulama qiraat, apakah sujudnya 1 kali ataukah 2 kali. Karena kita punya di dalam ilmu qiraat ini ada 10 qiraat yang mutawatirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita orang Indonesia qiraatnya pakai qiraah Asim. Qiraah Asim melakukan sujud 2 kali di dalam surat Al-Hajj ini. Qiraah yang lain nanti hanya memakai 1 kali sujud saja, yaitu pada ayat yang ke-18 saja. Kemudian perlu diketahui bahwa sebab dari sujud tilawah ada 3. Yang pertama ketika ada perintah, seperti pada surah Al-Alaq ya, wasjud waqtarib, atau pada surah Al-Hajj tadi ayat yang 88 tadi. Kemudian ayat yang ke-77 ya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya pujian kepada yang melakukan sujud, sebagaimana pada surah Al-Hajj yang ayat yang 18 tadi, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Nah, ini kan berarti semacam pujian kepada yang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sindiran kepada yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal matahari, bulan, dan bintang-bintang saja sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ketika ada celaan kepada orang-orang yang tidak sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, ini celaan kepada mereka, maka kita disunnahkan untuk sujud. Kemudian perselisihan para ulama dalam masalah sujud tilawah ini adalah apakah sujud tilawah itu salat ataukah bukan. Pendapat mayoritas ulama, sujud tilawah adalah salat. Artinya apa? Hukum-hukum salat berlaku padanya. Wanita tidak boleh sujud tilawah dalam kondisi tidak menutup aurat. Tidak boleh sujud tilawah kecuali menghadap ke arah kiblat.
tidak boleh sujud tilawah kecuali dalam kondisi suci dari hadas. Nah, pendapat sebagian ulama bahwa sujud tilawah bukan salat, sehingga tidak wajib memenuhi syarat-syarat salat sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Dan itulah pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dalilnya sangat kuat sekali bahwasanya sujud tilawah itu tidak harus memenuhi syarat-syarat sah salat. Wa sajada ma'ahu. Bahwasanya Nabi SAW, ini dalilnya Imam Bukhari, sujud pada surat An-Najm, dan sujud bersama beliau orang muslim dan orang musyrik dan jin dan manusia semuanya. Nah, ini kejadiannya di kota Mekah, dan inilah yang menyebabkan muncul isu bahwa orang-orang kafir sudah pada masuk Islam karena mereka sujud pada waktu dibacakan surat An-Najm ini. Nah, sehingga dengan sebab isu itu orang-orang yang di Ethiopia akhirnya pada pulang ke Mekah, dikira Mekah sudah nyaman, sudah aman. Nah, ternyata di tengah perjalanan mereka tahu bahwa itu hanya isu yang tidak benar. Akhirnya mereka balik lagi ke Ethiopia. Nah, kata Imam Bukhari, beliau mengatakan, babu sujudil muslimin ma'al musyrikin. Muslim dengan musyrik waktu itu sujud. Wal musyrik najas laisa lahu wudu. Adapun orang musyrik itu orang-orang yang najis, mereka tidak punya kesucian wudu. Berarti yang tidak suci dari hadas pun boleh untuk sujud. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, yasjudu ala ghairi wudu, sujud tilawah tanpa berwudu, tanpa bersuci dengan berwudu. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga mazhab Ibnu Umar. Meskipun kata guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, dia berkomentar, wa ala hadhihi riwayah yakunu madhhaban li Ibnu Umar lam yuwafiqhu ahadun alaih. Pendapat Ibnu Umar ini tidak disepakati oleh satu orang pun. Nah, kata-kata satu orang pun ini perlu ditinjau ulang nih. Maksudnya gimana satu orang pun? Apakah satu orang pun dari sahabat Nabi ataukah bagaimana? Karena Imam Bukhari juga berpendapat seperti itu. Demikian juga beberapa ulama yang lain berpendapat juga seperti itu, bahwasanya sujud tilawah bukanlah salat, ya, sehingga tidak dipersyaratkan padanya syarat-syarat salat. Dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Tapi meskipun beliau mengatakan sujud tilawah bukan salat, tapi jangan bersengaja untuk sujud tidak menghadap ke kiblat, ya. Karena sujud itu sejak dulu dilakukan oleh Nabi menghadap ke arah kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat karena ada suatu sebab, misalnya tempatnya yang tidak memungkinkan, ya, untuk sujud ke arah kiblat. Ya sudah, kita sujudnya sesuai dengan kemampuan, tidak ada masalah. Kita lanjutkan Kitabul Janazah, kitab tentang jenazah. Hadis yang ke-19, al-hadits at-tasi' asyar, al-mar'ah, seorang wanita, taghsilu zawjaha, boleh memandikan suaminya, was-sabiyya as-saghira, dan anak kecil yang belum balik. Jadi maksudnya jenazah suaminya boleh dimandikan oleh istri. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi bersabda kepada Aisyah, kalau muti, engkau mati wahai Aisyah, qabli, sebelum saya, fa ghassaltuki, maka saya akan memandikan jenazahmu. Al-hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahhahu Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan jenazah istri. Tapi ini jujur, ini masalah khilafiyah. Karena itu di sini saya kasih garis bawah, ya, sebagai tanda bahwa ini masalah khilafiyah. Jadi untuk buku-buku saya yang seperti ini yang ada syarahnya, itu tanda garis bawah, footnote ada garis bawahnya, itu tanda di situ ada khilafiyah yang akan dijelaskan. Nah, sebagian ulama berpendapat suami tidak boleh memandikan jenazah istri. Alasannya apa? Karena hubungan nikah sudah putus dengan sebab kematian salah satu dari keduanya. Jadi seperti cerai, ya. Apa buktinya bahwasanya hubungan nikah sudah putus? Buktinya setelah istrimu mati, engkau boleh menikahi adiknya istrimu. Istri saya mati, maka besok harinya saya menikahi adik istri saya. Boleh, nggak ada masalah secara hukum Islam, ya. Maka menunjukkan bahwa hubungan nikah sudah putus. Nah, kalau sudah putus tidak boleh memandikan. Tapi pendapat yang membolehkan sangat kuat, karena Rasulullah mengatakan, kalau kamu mati, saya mandikan jenazahmu. Dan tidak mungkin Nabi mengangankan atau menyampaikan sesuatu yang haram. Ya, karena Nabi maksum dari perbuatan-perbuatan yang haram. Tidak mungkin mengangan-angankan atau menyampaikan sesuatu yang haram apabila memang hal itu dilarang.
Adapun ijma' para ulama di mana? Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat ala annal mar'ah, bahwasanya wanita taghsilu zaujaha, boleh memandikan suaminya idza mata, apabila suaminya mati. Jadi kalau suaminya yang memandikan ada khilaf ya, tapi kalau istrinya yang memandikan malah tidak ada khilaf alias ijma'. Kalaupun ada khilaf ya tadi yang syadz ya. Wa ajma'u, dan mereka sepakat juga ala annal mar'ata, bahwasanya seorang wanita taghsilu sabiyya shaghir, boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil, yang belum balik maksudnya ya. Nah, berbeda dengan sebaliknya ya, laki-laki memandikan jenazah wanita yang masih kecil. Nah, di sini tidak ada ijma'. Ijma'nya hanyalah ada perempuan dewasa memandikan jenazah anak laki-laki kecil. Dan seperti ini masuk akal ya, karena memang wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita itu laisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak seperti wanita. Wanita dari atas sampai bawah adalah aurat, sementara laki-laki auratnya hanya dari lutut sampai dengan pusar. Wa ajma'u, dan mereka sepakat ala alla yukaffan, bahwasanya tidak dikafani laki-laki itu fi haririn, pada sutra. Adapun kalau perempuan dikafani dengan sutra bagaimana? Boleh, tetapi makruh. Jadi laki-laki haram memakai sutra baik hayyan wa mayyitan, hidup atau mati. Adapun perempuan ketika hidup boleh memakai sutra, tidak makruh. Sementara sudah mati hukumnya adalah makruh meskipun masih boleh ya. Jadi boleh itu ada dua macam, boleh tanpa makruh dan boleh dengan makruh ya. Boleh tetapi makruh. Kenapa ketika wanita sudah mati makruh untuk pakai sutra, padahal ketika hidup tidak? Karena ketika hidup dia perlu untuk berdandan kepada suaminya. Adapun ketika dia sudah mati tidak perlu berdandan kepada siapapun, maka ini termasuk sesuatu yang berlebihan. Sementara ada hadis melarang berlebihan dalam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.